Saat itu saya perhatikan anjing ke sana kemari. Saya perhatikan di mulutnya itu membawa sesuatu. Setelah saya perhatikan, itu potongan-potongan mayat. Oh ya? Astagfirullahaladzim. Oke, Pak Tri, terima kasih sudah hadir. Jadi Pak Tri ini kawan lama saya saat bertugas di PMI dan banyak pengalaman yang sudah dijalaninya. Kebetulan pengambilan video hari ini 1 hari setelah peringatan tsunami di Aceh yang luar biasa pada waktu itu. Kami berada di Aceh beberapa hari setelah tsunami pada waktu itu. Banyak pengalaman tentu saja yang ya kita mau eksplor dari Pak Tri. Jadi waktu itu berangkat tanggal berapa Pak Tri? Kejadian tanggal 26, Ya. itu berangkat tanggal berapa waktu itu? Saat itu malam tahun baru. Hmm. Jadi pada saat tanggal 31 Desember tahun 2004, pengurus mengadakan koordinasi. Kemudian saat koordinasi itu, saya, penjenengan, sama yang lainnya ada di situ. Pengurus menyampaikan, siapa yang siap berangkat? Saat itu saya angkat tangan yang pertama. Walaupun pada saat saya angkat tangan, saya belum yakin benar kesiapan saya. Cuma karena kedorong keinginan kuat untuk membantu, saya langsung angkat tangan. Begitu turun, saya ingat, aku punya istri, aku punya ibu. Baru muncul kekhawatiran, kalau istri saya nanti nggak mengizinkan gimana? Kalau ibu saya nggak membolehkan? Tapi karena kedorong kekuatan ingin membantu itu, saya yakin, insya Allah istri dan ibu saya mengizinkan. Jadi waktu itu di hari-hari awal tanggal 27-28 kita monitor di TV, korbannya itu belum banyak. Loh, kan? baru puluhan ribu. Nah, tapi kemudian diketahui besar sekali ternyata. Ratusan ribu itu. Terakhir kira-kira 200.000. Betul. Ya. Dan kita makin bersemangat karena banyak tokoh-tokoh di Solo yang mendukung PMI Surakarta untuk melakukan sesuatu ke Aceh. Betul. Saat itu kita tidak segera berangkat. Karena kita ingin memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan sana itu pasti dulu. Sehingga pada saat itu, begitu 26 kejadian, kita bergerak mencari dana. Termasuk malam tahun baru. Saya masih ingat sekali itu. Diputuskan kita berangkat tanggal 1. Malam tahun baru, kita bergerak keluar masuk kafe, hotel untuk mencari dana. Saya ingat sekali itu. Di beberapa hotel itu satu tempat bisa puluhan juta. Saat itu strategi kita mengajak relawan yang lainnya, kemudian kita minta izin kepada panitia. Kita menyampaikan, saudara sekalian, silahkan untuk bergembira. Tapi non jauh di sana ada saudara kita yang baru tertimpa bencana. Tolong keluarkan dompet penjenengan, keluarkan lembaran-lembarannya, masukkan ke kotak-kotak yang dibawa teman. Saat itu ternyuh. Demikian hebatnya saudara-saudara kita yang baru bersenang-senang itu ingin membantu kita. Dan itu akhirnya dari masyarakat sekitar Solo itu terkumpul dana kalau tidak salah lebih dari 2 miliar ya. Pada waktu itu angka yang fantastik ya. Saat itu saya ingat sekali, saya menyampaikan ke istri dan ibu saya itu setelah pulang dari cari duit malam-malam, jam 1 malam itu. Baru saya menyampaikan bahwa saya besok pagi mau ke Aceh. Tidak dijawab. Diem. 1 bulan lama banget. Saya sampai khawatir kalau nanti nggak boleh.
Akhirnya keluar dari mulut istri saya. Nggih, yang penting hati-hati. Alhamdulillah. Itu sebetulnya itu apa yang membuat ketidakyakinan atau keraguan untuk berangkat, sebetulnya apa yang meragukan, Pak? Sebetulnya saya nggak ragu, cuma ada sedikit khawatir karena kemudian saat itu anak saya kan masih kecil. Saya khawatir kalau istri saya itu nggak membolehkan. Tapi di balik itu saya juga yakin, karena walaupun Israel tidak di PMI, tapi hatinya itu sudah melebihi. Satu hal yang memang tidak bisa dilupakan, pada waktu itu GAM dan TNI itu masih konflik. Betul. Belum ada perdamaian, jadi sebetulnya itu daerah bahaya sebetulnya pada waktu itu. Itu salah satu yang dikhawatirkan saya. Tapi kekhawatiran itu rasanya hilang dengan kekuatan ingin menolong. Apa? Jadi beberapa lama di sana, pengalaman apa yang paling berkesan, Pak Tri? Kita berangkat tanggal 1, kemudian sampai Medan, kemudian kita nginep di Medan semalam, kemudian kita paginya naik Hercules menuju ke lokasi. Sampai di lokasi, kita tidak langsung ke lokasi bencana, tapi di bandara itu sudah menerima tugas. Ada 2 tugas berat saat itu. Bantu menurunkan barang-barang se-Hercules, sama saat itu pesawat Chinook datang, kemudian menurunkan pasien dari Melabu kalau nggak salah saat itu. Kemudian kita suruh mengevakuasi. Saya masih punya fotonya itu, saya dengan dokter itu bawa pakai traktor itu. Setelah itu baru kita cari kendaraan menuju ke lokasi. Lah, sampai lokasi sudah menjelang maghrib saat itu. Saat itu yang sangat saya nggak duga, ternyata di Aceh itu banyak anjing juga itu. Anjing liar ya? Saat itu saya perhatikan anjing ke sana kemari. Saya perhatikan di mulutnya itu membawa sesuatu. Setelah saya perhatikan, itu potongan-potongan mayat. Oh ya? Astagfirullahaladzim. Karena sepanjang kita memandang, itu mayat dan mayat. Ya, kalau itu ya. Kemudian juga ternyata dentuman-dentuman saat itu kita nggak begitu kepikir itu suara apa. Tapi ternyata masih ada hal-hal seperti itu. Kontak senjata ya. Betul. Walaupun kita juga sempat khawatir, tapi keyakinan kita kalau kita punya niat baik, insya Allah semuanya akan dilindungi. Itu yang menguatkan kita. Ya, dan saya juga ingat kita suatu saat ke suatu daerah di pantai, kita sedang mengevakuasi beberapa jenazah. Tidak jauh dari kita juga ada kontak tembak. Dan ya betul ya, memang kita harus jangan menimbulkan korban baru, kita harus berlindung, kita harus lari, menghindar dari. Padahal risikonya pada waktu itu kalau mereka menembak itu bisa saja salah sasaran apa kepada kita. Ya, jadi situasinya memang cukup mencekam pada waktu itu. Saya masih ingat waktu itu kita terpisah, kemudian Pak Tri, saya ada tugas lain, Pak Tri juga ada tugas ngantar logistik ke mana itu yang pakai kapal terkatung-katung itu. Gimana itu ceritanya, Pak? Itu hari ke-7 kalau nggak salah. Kita di sana kan 2 minggu ya. Hari ke-7 itu ada informasi dari koordinator kalau ada pengiriman barang ke Lamno. Siapa yang siap? Saya saat itu. Oke, saya siap. Kemudian sama Mas Andri. Yang dari Solo berdua. Saya dengan Mas Andri. Kemudian saya itu naikkan barang-barang ke mobil. Tapi kan jalan darat 12 kilo terputus itu antara Banda Aceh sampai Lamno. Akhirnya kita menuju ke dermaga, sewa kapal kecil gitu, kemudian barang-barang masukkan ke sana. Dan yang luar biasa, saya nggak habis pikir ya. Secara fisik saya itu nggak oke. Tapi pada saat itu nggak sehat ya, karena tidurnya nggak jelas, makannya nggak berkualitas ya. Termasuk di tulang belakang saya ada sesuatu yang
mengganggu saat itu. Tapi dari dermaga ke kapal kecil itu hanya pakai kayu kayak jembatan kecil gitu. Darurat. Tapi beras 50 kilo itu dengan entengnya. Ini kekuatan apa itu? Kekuatan kuli. Dan selama 15 hari ya nyaman-nyaman saja. Dan semangat makannya walaupun mie mentah tanpa direbus ya oke saja. Nah, perjalanan menuju ke Lamno itu cukup lama. Karena kan kapal kecil, ombaknya lumayan gede, jaraknya cukup jauh. Jam 2 berangkat itu. Sampai sana jam 8 malam. Tapi begitu sampai sana, nahkodanya bilang, Pak, kita nggak bisa merapat. Loh, kenapa? Dermaganya habis, nggak ada yang tersisa. Terus gimana? Saya nggak tahu kita menuju kemana saat ini. Maka kita nunggu matahari terbit. Duh, masih lama, Pak. Akhirnya mesin dimatikan, jangkar dilepas. Ya udah, terumbang ambing semalam ya. Yang membuat saya pusing apa? Saya kerosok pipis. Loh, di darat kerosok pipis ya tinggal pipis gitu. Tapi itu di kapal gitu yang goyang-goyang nggak bisa metu. Lama, tak coba, nggak bisa. Akhirnya saya kan ada batu ginjal itu, kalau nahan pipis lama sakitnya minta ampun. Akhirnya nggak tahu pertolongan apa yang muncul, ide kan bawa beras banyak itu. Karena terpaksa, ya udah saya mengurep di situ. Saya berdoa, ya Allah, saya hanya minta pipis ya Allah. Akhirnya keluar. Alhamdulillah. Akhirnya, nah ini lagi-lagi teman kita kami itu. Malam-malam itu ada kapal kecil datang. Loh, ternyata ada orang yang mengambil kapal kita. Minta logistik yang kita bawa. Tapi kebetulan saya bawa teman yang asli Aceh, akhirnya dinego, akhirnya diberi sedikit, dia mau langsung balik. Dan memang kita tidak membedakan ya korban itu di siapapun, kalau mereka memang menjadi bagian dari korban tsunami ya tetap dibantu ya. Jadi waktu itu tidak kita bedakan. Kemudian datang hujan juga saat itu tanpa atap. Ya apapun kondisinya ya kita tidur capek. Akhirnya matahari pagi biar alhamdulillah ya Allah matur nuwun mataharimu masih bisa kulihat. Datang kapal TNI. Tahu kita bingung, dia mendekat mau kemana? Lamno. Oke, ikuti saya. Akhirnya kita diantar. Alhamdulillah bisa merapat di Lamno, bisa menurunkan bantuan, kemudian bisa kita distribusikan. Tapi saat itu kan kita ada kan mau ke Medan belanja lagi, karena daftar kita untuk membantu kan sudah sedemikian panjang. Akhirnya saya cari cara. Gimana caranya saya kembali ke Aceh? Karena kapalnya yang kita pakai itu baru kembali ke Aceh esokan hari. Nggak mungkin ini saya kembali ke Banda Aceh besok. Saya harus kembali saat ini. Pikir otak, akhirnya ada tentara. Pak, gimana caranya saya kembali ke Banda Aceh? Oh, itu ada pesawat helikopternya Chinook Amerika. Saya bisa, tapi hanya satu orang. Jadi blessing in disguise ya. Akhirnya saya bisa naik pesawat tempur yang canggih. Betul, nggak nyangka saat itu. Akhirnya naik, yang di atas orang bule-bule, bingung nggak ngomong apa, ya ngomong. Akhirnya bisa sampai ke Banda Aceh. Sangat saya senangnya naik ojek tadi itu. Tukang ojek bilang saja mau makan apa, ayo. Akhirnya kembali sampai camp. Kemudian kita merencanakan dengan panjenengan kembali ke Medan untuk belanja berikutnya. Itu juga ada satu cerita yang menarik itu. Mungkin Pak Ti bisa mengulang cerita bahwa satu, kita dapat amanat dari Solo yang beratus juta itu untuk kita belanjakan sebagai barang-barang bantuan untuk masyarakat yang terdampak. Ternyata kita tidak bisa menghabiskan uang besar. Jadi belanja jumlah besar itu ternyata tidak gampang. Gak gampang. Kalau mengingat
kita beli apa, untuk apa. Kan kita pertama kali datang ke sana assessment ke pengungsi-pengungsi butuhnya apa. Walaupun kita nggak tanya butuhnya apa, tapi kita bisa memotret. Oh ini butuh ini, butuh ini, butuh ini. Begitu catatan kita komplit, kita langsung ke Medan. Tapi ada satu yang menggelitik saya, yang sampai saat ini saya geli-geli seneng. Pada saat kita assessment, ada seorang wanita muda mendekat ke saya. Tapi dia menunduk, nggak berani menatap saya, juga nggak ngomong. Tapi saya paham kalau dia itu butuh sesuatu. Bagaimana caranya mengetahui dia nggak ngomong tapi Pak Tri tahu? Saya mendekat ke dia, saya tanya, Mbak, saya datang ke sini, insya Allah bisa membantu. Apa keluhan menjenengan? Tapi nggak bahasa Indonesia, Bung Aceh. Apa yang dia katakan? Dia bilang, Pak, saya baru datang bulan. Saya mengernyitkan dai hubungan dengan aku, opo. Tapi begitu saya berpikir, oh iya, oke, saya paham. Kan orang kota saat itu yang kena kan orang kota yang di situ. Dan masih muda-muda dan itu kan nggak bisa dibendung. Kebutuhan itu ada, dia mau beli nggak ada. Nggak ada toko yang buka. Uang juga nggak punya. Betul. Akhirnya itu tak taruh atas sendiri di catatan. Sampai Medan. Tapi sampai Medan saat itu kita belum bawa uang dong. Justru itu yang perlu disampaikan. Saat dari Solo, saya kan diserahkan tugas untuk memanage uang itu. Saya diberi uang 10 juta. Itu untuk operasional. Tak kasih tas pinggang. Tapi sudah dipesan sama pengurus. Butuhnya duit berapa? Hubungi nomor ini. Begitu sampai Medan saat itu, langsung kita telepon. Tapi kita perkirakan dulu kebutuhan kita saat itu 250 juta. Begitu telepon beliau itu siapa? Kita juga nggak ngerti. Oke Pak, saya paham. Pak Tri, butuh duit berapa? 250 juta Pak. Oke. Nanti saya jemput nanti di mana? Harus Pak, ke bank. 250 juta banyak sekali ya. Saat apalagi itu. Ya sekarang juga masih banyak bang segitu. Tidak lama kemudian sudah bawa tas kresek hitam. Ini Pak, Pak Tri mau beli apa? Ini. Oke. Ayo saya antar. Di mobil beli beras, ya telepon. Beli tikar, ini telepon. Begitu selesai, cari tronton itu. Karena barangnya kan banyak sekali waktu itu. Tronton, standby-kan di satu titik, kemudian kita turun ke tempat-tempat yang tadi kita teleponi, kita bayar. Tolong nanti barang diantar ke titik ini. Begitu seterusnya. Tapi ada satu yang benar-benar buat terenyuh. Saat itu, banyak sekali saudara-saudara kita di Medan nitip. Misalnya kita beli tikar 50. Pak ini saya nitip yang 50 untuk saudara kita di sana. Luar biasa ya. Termasuk beras macam-macam. Ada itu sebagian kita nggak beli. Yang rotok menggelitik lagi saat saya datang ke toko, katanya ada pembalut wanita Bu. Waduh Pak, mau beli berapa? Ini saya beli semua. Pertanyaan dia berikutnya apa? Pak istrinya berapa? Bu, ini bukan untuk istri saya hanya satu. Ini untuk saudara-saudara kita yang baru terkena musibah di Aceh. Oh gitu ya Pak. Udah Pak, bawa semuanya, bayar aja harga saya beli. Dia nggak ambil untung. Luar biasa. Ini hal-hal yang bisa kita dapatkan pada saat kita ikhlas lihat Allah untuk menolong sesama. Banyak cerita-cerita yang aneh, yang lucu, yang menggelitik, mengharukan. Tapi juga tidak terlepas setelah kita belanja selesai, barang masuk tronton, kita pakai L300 itu di belakang ngikuti truknya. Di jalan juga masih ada cegatan-cegatan itu. Ya itu tadi karena masih daerah konflik dan belum ada perdamaian antara TNI dan GAM, sehingga dalam perjalanan itu ada checkpoint ya Pak. Betul. Ya itu yang membuat kita nggak tenang. Rasa khawatir itu selalu ada. Tapi begitu kita pakai rompi PNI, insya Allah aman. Dan alhamdulillah kita benar-benar aman. Dan yang paling membanggakan penghargaan untuk relawan PMI itu. Dari mana maksudnya? Dari pemerintah.
Saat itu pertanyaannya kenapa 26 Desember itu Hari Relawan Palang Merah Indonesia. Ternyata banyak sekali artikel. Dan itu bentuk penghargaan kepada relawan Palang Merah Indonesia. Karena ternyata dari awal sampai akhir ini benar-benar relawan PM itu nggak pergi. Satu pergi datang 100 pergi datang 1000. Betul. Dan sendiri berapa kali? Saya wirawiri dalam kurun waktu 2 tahun itu. Pulang berangkat lagi, pulang berangkat lagi. Dan momen ini saya kira pas sekali. Hari ini tanggal 27, kemarin tanggal 26 adalah Hari Palang Merah, Hari Relawan Palang Merah Indonesia. Dan itu momentumnya adalah tsunami di Aceh 26 Desember. Betul sekali. Ya. Dan kita bersyukur juga ya, kita dari PMI Solo yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Saya kira starting point-nya ya tsunami Aceh itu, sehingga bencana-bencana nasional berikutnya masyarakat Solo support-nya sangat luar biasa sampai hari ini. Saya terus terang waktu berangkat ke Aceh itu di benak saya berkecamuk berbagai macam bayangan, karena terus terang saya belum pernah terjun ke arena bencana. Jadi arena bencana saya itu ya di Aceh. Tapi antara bayangan saya dengan realita ini jomplang. Bayangan saya tidak sengeri itu. Tapi ternyata situasinya jauh lebih dari apa yang saya bayangkan. Ya, saya tahu itu. Saya waktu itu tim leader, kita berenam kalau tidak salah ya. Berlima ya. Mungkin saya paling senior di tim itu, karena sebelumnya saya pernah bertugas di Timur Timur, kemudian saya pernah bertugas di Maluku. Jadi saya tahu itu tim kecil yang mengawali dulu 5 orang ini, begitu melihat ternyata jumlah jenazah itu tidak hanya 10-20, bukan hanya 100-200. Sejauh mata memandang itu bergelimpangan jenazah-jenazah seperti itu, psikologisnya down. Betul. Saya lihat semua itu. Itulah kenapa saya ajak semua untuk potong gundul itu. Jadi masing-masing punya harapan. Ada yang bulu, ada yang suwek. Karena kepalanya berbentuk lucu-lucu ya, seperti biji-biji buah-buahan. Oke Pak Tri, terima kasih atas kehadirannya. Kita bernostalgia. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan bangsa kita tidak terus mendapatkan cobaan berupa bencana, karena belakangan memang makin banyak bencana. Mudah-mudahan masyarakat makin kuat, makin siap menghadapi bencana. Mudah-mudahan cerita kita siang hari ini, ngobrol kita siang ini ada manfaatnya. Lain kali mudah-mudahan kita bisa sambung lagi. Amin. Terima kasih Pak Tri.